aktif dan pelaksananya. Perkenalkan, nama saya Fatia Hanurida. Saya juga Octavianus Leandros Simombi. Saya Jonathan Karapangesku. Nama saya Amelia Nirmala Dewi. Nama saya Sasha Lambani. Saya Alia Keritin. Kami di sini ingin mempresentasikan politik luar negeri bebas aktif dan pelaksananya. Cuma karena tidak ada proyektor, jadinya kita hanya memakai laptop. Tadinya politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang mendayung di antara dua barang pada 2 September 1948. Maksud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah agar Indonesia bebas menentukan sikap sendiri terhadap dunia internasional. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran usaha Indonesia untuk mewujudnya perdamaian. Salah satu tujuan dari politik luar negeri yaitu untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Politik luar negeri Indonesia masa parlementer 1960-1999. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1940 sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Politik luar negeri masa Soekarno 1959 sampai dengan 1965. Pada masa ini, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa yang bertujuan untuk mencari hubungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia terhadap dunia internasional. Adapun usaha yang dilakukan Soekarno dalam membuat Indonesia semakin terlihat di mata dunia adalah dengan mengikuti maupun mengadakan konferensi internasional. Yang kedua adalah usaha lain yaitu adanya pembangunan pada proyek politik mercusuar. Akibat adanya politik mercusuar mengalami krisis karena penghasilan negara tidak mencukupi pengeluaran yang cukup besar tersebut. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Langkah-langkah yang membuat kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB. Yang ketiga adalah memprakarsai pembuatan ASEAN. Yang kedua ada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu langkah-langkah membuat kebijakan politik luar negeri pemerintahan. Pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan politik dalam negeri seperti: 1. Melaksanakan pemilu, 2. Kebijakan fungsi partai-partai politik, 3. Penyeragaman ideologi Pancasila. Lalu di sisi ekonomi, pemerintah mengatasi 1. Masalah utang piutang, 2. Menetapkan undang-undang tentang penanaman modal asing dan dalam negeri. Yang ketiga, bekerja sama dengan IMF. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia pada era reformasi ini adalah upaya memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian nasional. Pada masa reformasi, politik luar negeri Indonesia terbagi dalam 4 masa pemerintahan presiden, diantaranya: 1. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia kala itu sangat sibuk dalam memperbaiki berbagai macam citra di ranah internasional yang sempat hancur karena dampak dari krisis ekonomi dan inflasi global pada masa Orde Baru. Lewat usaha kerasnya, Presiden B.J. Habibie pada kala itu dapat menarik simpati dari International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, sehingga Indonesia dapat mencairkan program bantuan dan mengatasi krisis ekonomi. Lalu berikutnya adalah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur. Di era pemerintahan Gus Dur ini mencari dukungan memulihkan ekonomi. Rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas
struktural Indonesia dan demokrasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Lalu yang ketiga, ada masa pemerintahan Megawati. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati lebih memperhatikan peran DPR sebagai penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Megawati juga sangat memprioritaskan interkoneksi dengan masyarakat dengan mengunjungi wilayah-wilayah daerah konflik seperti Aceh, Irian Barat, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Peran Susilo Bambang Yudhoyono dibilang cukup besar dalam membangun politik luar negeri di Indonesia. Salah satunya adalah berhasil mengubah berbagai macam citra Indonesia dan menarik investasi asing dalam menjalin kerjasama dengan banyak negara. Politik luar negeri Indonesia juga berperan dalam menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah ke negara-negara yang mengalami konflik. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon